Saya akan tunjukkan kekacauan ajaran daripada Firman Kristus ID ya. Di penjelasan ini, saya memberikan penjelasan secara ringkas apa yang kacau, tapi tetap jelas. Mungkin saudara-saudara sukar dalam membaca tulisannya kecil-kecil, atau saudara lebih suka dalam hal mendengarkan. Jadi saya buat video ini. Ya, saya sudah posting ya beberapa ajaran-ajarannya yang kacau yang saya lihat dalam postingan Firman Kristus ID ya. Nah, saudara perhatikan bahwa saya tidak asal mencap dia sebagai pengajar sesat atau nabi palsu. Saya lihat dari ajarannya yang kacau dan sikapnya yang tidak mau menjawab argumentasi ayat saya, dan bahkan dia punya moral yang buruk, merendahkan, menyombongkan diri. Dan saya menilai dia itu adalah nabi palsu, pengajar sesat. Jadi saya punya dasar, bukan asal menilai dia. Ya, saudara perhatikan dalam slide ini ya. Ini dia bahas tentang baptisan air wajib bangsa Yahudi. Kalau saudara lihat postingannya, dia seakan-akan mengajarkan bahwa baptisan air itu bukan untuk orang Kristen, tapi hanya untuk orang Yahudi. Nah, ini pandangan yang keliru ya. Saya dalam mengomentari postingannya, itu saya bilang di bagian atas itu ya, baptis air hanya untuk orang Yahudi. Lalu kenapa Filipus baptis air bangsa lain? Kisah Para Rasul 8 ayat 35 sampai 36. Saudara bisa baca itu, di mana Filipus membaptis Sida-sida yang adalah orang Utopia ya. Itu bangsa asing, bangsa lain. Nah, kalau dia bilang untuk hanya orang Yahudi, kenapa Filipus itu membaptis air bangsa lain? Nah, saudara-saudara, perintah membaptis air itu sebetulnya telah diperintahkan oleh Yesus sendiri, di mana Yesus memberikan tugas amanat agung kepada murid-murid untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, murid Kristus, dan juga membaptis. Nah, maka dari itu memang Filipus membaptis air Sida-sida karena dia percaya kepada Yesus. Tapi menurut Firman Kristus ID, baptis di sana tidak jelas. Karena baptisan ada baptisan air, baptisan Roh Kudus. Seperti itu ya pandangan dia, dan dia anggap baptisannya orang Kristen itu baptisan Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, siapa? Pendeta mana, manusia mana yang bisa baptis Roh Kudus? Dan saya punya dasar bahwa baptis Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, saya akan bacakan di bagian yang kedua ya. Dari mana aturan baptis air wajib karena gereja dan syarat nikah? Ini saya tanggapi postingan dia yang ada kata-kata bahwa baptisan air itu karena syarat gereja, syarat nikah, jadi boleh. Jadi saya bantah itu ya. Jelas itu keharusan atau perintah dari Yesus sendiri. Matius 28 ayat 19. Konyol, baptisan yang dimaksud baptisan Roh Kudus. Manusia mana yang bisa baptis Roh Kudus? Hanya Yesus yang bisa baptis Roh Kudus. Itu juga yang dikatakan Yohanes Pembaptis, Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air. Aku di sini Yohanes ya, sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dari ayat ini Yesus itu yang membaptis Roh Kudus. Yohanes percaya itu, bahwa Yesuslah yang membaptis orang-orang yang percaya itu dengan Roh Kudus. Yesus sendiri tidak pernah baptis air, sebab tugasnya baptis Roh Kudus. Itu argumentasi saya ya. Murid-muridnya lah yang diberi tugas baptis air. Yohanes 4 ayat 1 sampai 2.
Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Jadi Yesus itu membaptis lebih banyak. Tapi perhatikan di ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi yang membaptis air itu murid-murid Yesus. Yesus sendiri tidak membaptis. Kenapa? Karena Yesus itu tugasnya membaptis Roh Kudus. Ya, itu ajaran kacau dari firman Kristus tadi yang saya komentari ya. Kemudian dia juga mengajarkan Petrus itu salah persepsi. Ya. Petrus salah persepsi dari firman Tuhan. Dia ambil dasar Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Jadi diambil ini, dia anggap bahwa di sini Petrus itu salah menafsir baptis itu baptis air. Seharusnya baptis Roh Kudus. Saya lanjutkan ya. Petrus mengira orang-orang harus dibaptis air dulu seperti orang Israel, barulah menerima karunia Roh Kudus. Dia bilang Petrus salah persepsi. Ya, saya jawab, saya bantah dia. Petrus salah persepsi. Gimana mungkin Petrus yang saat itu penuh Roh Kudus bisa salah? Memang manusia bisa salah ya saudara. Murid-murid itu bisa salah, bisa berdosa. Tapi masalahnya pada saat itu, pada saat dia bicara itu juga, dia juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini kisah di mana gereja mula-mula dan pada hari raya Pentakosta, di mana dicurahkan Roh Kudus. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat itu mereka murid-murid yang berkumpul menantikan Roh Kudus. Ya. Mereka mendapatkan Roh Kudus, lalu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu pada saat yang sama. Jadi bagaimana mungkin mereka yang penuh Roh Kudus bisa salah? Lalu saya bilang ya, firman Kristus ID, kamu tidak ada beda dengan orang Yahudi saat itu menyalahkan Petrus, menganggapnya mabuk karena penuh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 13 sampai 15. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudara, pandangan daripada firman Kristus ID kepada Petrus yang salah persepsi itu sama seperti orang-orang Yahudi yang saat itu berkumpul yang menganggap Petrus itu mabuk karena mereka penuh roh. Itu sama aja dengan firman Kristus ID yang salahkan Petrus itu salah persepsi. Ini pasal yang sama, jadi ini kalau saudara baca itu saat yang sama. Jadi menurut saya itu tidak mungkin Petrus yang saat itu penuh Roh Kudus bisa salah. Lalu dia ajak saya DM seperti itu ya, di bagian ini ya. Padahal dia punya ajaran yang kacau, yang dilihat banyak orang. Kok DM? Dia harus pertanggungjawabkan, terbuka juga. Ya saya tidak mau banyak orang tersesat kepada kesesatannya. Terus dia malah bilang saya kambing berbeda dengan domba. Dia ejek saya. Ya saya tidak terima. Saya balas dengan mulut besar. Ya saya memberikan kata-kata yang keras. Itu bukan saya mau ejek, tapi dia duluan dan saya
dengan cara sikap yang mau tegas menyatakan dia salah, saya harus seperti itu. Dan di mana-mana dalam Alkitab, di mana Yesus pernah lemah lembut saat orang-orang menghakimi dia, mengatakan dia salah. Bahkan Yesus ditampar, apakah dia memberikan pipi kanannya? Tidak. Dia malah bertanya kepada orang yang menamparnya, mengapa engkau menampar aku? Jadi, ya saya melakukan tindakan yang benar ya. Dimana banyak orang tersesat karena ajarannya kacau, supaya banyak yang tidak tersesat, saya harus membatanya dalam medsos itu, bukan DM pribadi. Karena ini bukan masalah saya yang terima ajaran itu. Bukan hanya saya saja. Kalau sama saya saja, saya tidak peduli karena saya tidak percaya ajaran kacaunya. Tapi banyak orang yang lihat, yang dengar ajaran kacaunya, dan banyak yang like, banyak yang suka. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu. Kemudian ada tentang baptisan api yang dia tafsirkan sebagai hukuman neraka ya. Nah, dia ambil kutip itulah di Matius 3:12 bahwa api itu neraka. Dalam Matius 3:11 itu api itu bicarakan baptisan api ya. Nah, dia kutip ayat 12-nya untuk menyatakan bahwa api itu hukuman neraka. Nah, saya membantahnya ya. Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu teks Matius 3:11. Saya sebenarnya malas orang yang kutip ayat tapi tidak mau jelaskan ayat, tapi nggak dikutip ayatnya secara jelas di situ ya. Hanya memberikan argumen yang sembarangan sehingga orang tidak mengerti bagaimana bunyi teksnya. Nah, saya tampilkan situ Matius 3:11. Jadi di situ ada dikatakan baptis Roh Kudus dan dengan api ya. Firman Kristus ID ajar ayat ini, Yesus membaptis api, maksudnya menghukum dalam neraka. Perhatikan baik-baik ayatnya, ada kata penghubung dan, yang berarti hal itu dilakukan bersama-sama. Aku membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu kalimatnya ya. Jadi itu dilakukan bersama-sama, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau bersama-sama berarti baptisan Roh Kudus juga dilanjutkan dengan baptisan api. Kata api memiliki berbagai makna. Itu banyak arti dari api itu. Maka kita harus belajar konteksnya itu apa. Ya. Api itu. Karena kata api banyak diartikan dengan pemurnian. Api juga menggambarkan Roh Kudus. Ya, di mana pencurahan Roh Kudus itu ada lidah-lidah api. Kemudian murka, hukuman, neraka, dan lain-lain. Nah, kita harus melihat arti yang mana yang cocok di situ. Nah, kalau bersama-sama, pasti hukuman neraka itu tidak cocok arti api itu. Kok bisa baptis Roh Kudus, baptis dalam baptis api itu hukuman neraka. Bagaimana orang yang terima Roh Kudus juga akan mengalami hukuman neraka? Itu kan gila namanya. Tetapi kata api dalam Matius 3:11 jelas bukan hukuman neraka. Karena tidak mungkin orang yang dibaptis Roh Kudus juga akan alami hukuman neraka. Ini pandangan yang konyol. Nah, kemudian dia dibalas sama firman Kristus ID. Kalau mau masih minum susu, jangan coba makan daging, atuh sana tumbuh dulu giginya, baru makan daging. Saudara lihat, dia tidak mau menjawab argumentasi ayat-ayatku ya. Dia hanya ejek saja. Jadi menurut saya memang dia sukanya menghina. Ya, lalu seperti itulah. Seterusnya dia tidak jawab, dia hanya ejek saja. Ya.
Kemudian ini juga ada yang percaya kepada ajarannya baptisan Roh Kudus itu bisa dilakukan manusia. Ya saya bantah itu. Dan dia juga menganggap bahwa bisa berusaha dengan cara meminta. Ya saya memandang meminta itu bukan usaha. Sama seperti Tuhan anugerahkan keselamatan. Syaratnya iman. Apakah iman usaha? Tidak minta. Dan bagi saya itu bukan usaha. Baptis Roh Kudus itu dikaruniakan oleh Kristus sendiri. Ya, jadi itu. Dan ini juga dia ada tulis kata-kata di mana dia katakan, yes benar banget Kak, untuk sekarang penting banget kita membaca Kisah Para Rasul sampai habis. Ini untuk mendukung ajaran dia tentang baptisan Roh Kudus lah, gitu ya. Bukan baptisan air. Penting banget kita membaca Kisah Para Rasul sampai habis dan membaca surat-surat Paulus sampai habis. Karena Paulus adalah rasul kita dan kita hanya mengikuti Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Saudara lihat kata-kata dia. Seakan-akan dia hanya ikuti Rasul Paulus. Diajar untuk ikuti Rasul Paulus. Rasul yang lain jangan. Karena rasul yang lain itu rasul-rasul Yahudi. Paulus itu untuk orang yang non-Yahudi. Ya, jadi Alkitab itu saudara buang sebagian, ambil yang Paulus saja. Paulus itu hanya dikit loh. Jadi kalian robek aja. Dan ambil yang Rasul Paulus. Apa kayak gitu? Gila namanya. Lihat omongan gilanya ini, kita hanya mengikuti Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Jadi tulisan Rasul lain tak perlu diikuti. Yohanes, Matius, Markus. Orang ini sesuka hatinya kurangi kitab suci. Jadi saudara bisa perhatikan ajaran-ajaran dia yang kacau ya. Lalu ya saya akan tampilkan sekilas-sekilas saja. Saya nggak mau berlama-lama untuk menjelaskan secara detail karena tidak banyak waktu yang bisa diberikan kalau dalam video Instagram ini ya. Ini testimoni saudara kembarku alami argumen gila firman Kristus ID membahas Tritunggal. Ini saya sendiri juga yang alami di mana dia komen ajaran Tritunggal saya ya. Saya ajarkan bahwa belajar Tritunggal itu sukar, sulit. Ya, dan kita tidak akan bisa mengerti Allah secara sempurna, mengerti Tritunggal secara sempurna. Bahkan mengajar secara sempurna itu tidak akan mungkin. Yang melakukan itu, yang bisa, itu pasti sesat. Orang yang ngajar Tritunggal dengan sempurna itu pasti sesat. Kenapa? Karena Allah itu melampaui akal manusia. Bagaimana mengajar Allah dengan sempurna? Saya punya dasar terhadap hal itu ya. Di mana dalam Ayub 11 ayat 7 sampai 9 bunyinya, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jadi dari ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengerti Allah secara sempurna. Belajar Tritunggal ya tidak akan bisa sempurna. Kita bisa mengerti, tapi mengerti sempurna tidak mungkin. Nah, dia anggap itu mudah ya. Loh, masa iya sulit? Dia kasih Efesus yang tak ada jelasnya, dia ambil comot saja, tak lihat konteks. Saudara bisa lihat nanti di postingan ini sendiri, saya cuma sekilas-sekilas saja ya. Dimana saya tanggapi ya. Lalu hal-hal yang penting saja yang kacau dari dia. Nah, saudara perhatikan di situ ya. Saya kan ada kutip ayat kitab Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 9. Lalu dia di sini, lihat ya yang firman Kristus ID yang bagian kedua itu. Dia bilang perjanjian lama lagi, bro. Sebetulnya saya agak sukar mengerti tentang kata-katanya ini. Tapi saat saya lihat kembali lagi di chatnya, ini rupanya postingan saya ada yang kurang, tidak masukkan ini. Jadi dia
menganggap kutip perjanjian lama itu nggak boleh, ya. Lihat ini saudara-saudara. Nah, yang firman Kristus ID yang bagian bawah itu ya. Walah mengutip perjanjian lama. Jadi dia seakan-akan tidak mau menggubris ayat perjanjian lama. Jadi dia tak mau terima. Tapi anehnya ya, lihat ini di bagian kedua itu ya, komentar yang tadi ya, di dalam firman Kristus ID itu, dia kutip apa? Yesaya 40 ayat 13 untuk mendukungnya bahwa Tuhan itu tak bisa diatur, dan kalau Tuhan mau memberikan orang pengertian tentang Tritunggal, dia bisa. Ya seperti itulah dia maksudnya kutip ini, walaupun dia nggak menjelaskan. Tapi saya mengertinya. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ya seperti itu ya, dari penjelasan saya. Jadi dia kutip Yesaya ini, tapi dia nggak terima kutipan perjanjian lamaku yang Ayub itu. Tapi dia kutip perjanjian lama juga yang Yesaya. Kan lihat betapa bodoh dan gilanya dia. Kalau saudara anggap dia normal, hal ini normal, saya tidak tahu lagi. Saya memang memberikan argumen-argumen yang kasar, tapi berdasar, bukan omong kosong belaka kayak dia yang merendahkan. Tidak. Tapi ada alasan. Kenapa saya bilang dia bodoh? Kenapa saya bilang dia goblok? Karena lihat saja, kata-kata dia ini kan gila. Seakan-akan saya nggak boleh mengutip perjanjian lama, tapi dia boleh. Kalau saudara anggap ini normal, saya tidak tahu lagi. Bagi saya, saudara yang bodoh juga. Saudara ikut dia bodohnya, sama. Karena banyak kali yang pengikutnya itu menyerang saya dengan membabi buta. Tak mau peduli ajarannya yang kacau. Tapi hanya serang kata-kata saya yang kasar, yang padahal itu berdasar karena memang dia bodoh dan tolol, ya. Dan para pengikutnya itu yang memang bodoh dan tolol mau ikut dia, ya. Jadi ya itu ya yang mungkin saya mau tunjukkan saja. Oh, ada lagi yang penting, di mana dia itu sombong ya. Ini lihat bagian yang paling atas. Jack Hear the Bible. Loh, itu sebabnya ikuti ajaran Rasul Paulus. Anyway, saya sekolah teologi ya loh. Anda sekolah teologi ya? Lihat kata-katanya ini ya. Dia tuh menyombongkan. Dia sekolah teologi ya. Dan merendahkan orang, ya. Ya, saya memang kalau saya sendiri, saya sekolah teologi ya. Tapi saya tidak mau menyombongkan itu. Kalau ada orang Kristen yang belajar sungguh-sungguh dan dia bisa membantah saya dengan argumentasi dan ayat yang kuat, saya akan terima. Saya yang bodoh dan saya harus belajar pada dia. Tapi lihat dia begitu sombongnya ya, membanggakan dirinya yang sudah sekolah teologi ya. Tapi lihat cara dia menafsirkan kitab suci, hermeneutiknya begitu kacau, lepas konteks, dan nggak tahu lah bagaimana dia bisa belajar seperti ini ya. Saya jawab, hehehe, argumen kacaumu ini sombongin sudah sekolah teologi ya. Aku yakin kamu akan jadi nabi palsu yang hebat. Dan bagi saya dia memang nabi palsu. Dia dari ajarannya yang kacau dan sikapnya yang buruk sekali. Menurut saya sih dia tidak akan bisa berubah ini. Menurut saya, tapi saya bisa salah ya. Jadi itu saja yang bagian ini. Ada lagi tidak ya? Ya, lalu ini. Kalau dalam postingannya saya lihat Firman Kristus ID ini ada beberapa orang yang di dalamnya ya. Ada sekitar 3. Perkenalkan dulu, pengurus pelayanan Firman Kristus ada 3. Nah, ini berarti dia mengakui bahwa ada 3 ya. Nah, saudara perhatikan.
bahwa admin 1 itu Katolik, admin 2 karismatik, admin 3 Protestan. Yang 2 dan 3 ini nggak masalah, karena mereka sama-sama punya doktrin dasar yang sama. Tapi sama Katolik, apa samanya? Jelas-jelas Katolik dan Kristen itu berbeda keyakinan, berbeda dasar Kristen. Saya tidak tahu mereka bagaimana bisa kerjasama dalam hal mengajar rohani. Padahal kedua ini berbeda sekali, Katolik dan Kristen. Jadi mengapa ajarannya kacau? Ya, mungkin salah satunya karena ini. Orang yang kerja di dalamnya saja gelap dan terang. Dan bagi saya mereka bukan gelap dan terang. Karena bagi saya gelap dan terang tidak akan bisa bersatu. Tapi gelap semua itu. Ya, jadi itu cukup video untuk menjelaskan secara singkat kekacauan daripada firman Kristus ID. Saya harap saudara waspada terhadap nabi palsu. Ya, saya sudah katakan bahwa mereka memang ajar Injil, ada menginjili. Mereka juga mengajarkan doktrin-doktrin kekristenan, ada Tritunggal dan sebagainya. Tapi saudara tetap harus waspada. Karena tidak semua orang yang di dalam Kristen itu betul-betul Kristen. Saudara tahu Yudas Iskariot, salah satu rasul, ya. Yudas Iskariot itu bukan orang percaya, tapi dia ada di tengah-tengah murid-murid, ada dalam pemuridan Kristus. Dan dia bahkan memberitakan Injil. Dia juga diberikan Tuhan kuasa melakukan mujizat-mujizat. Ya, saudara bisa lihat ada dasar yang saya berikan di Matius 10 kalau tidak salah. Jadi saudara jangan heran bahwa ada orang-orang yang seperti slogannya Kristen, seperti orang Kristen dia, slogannya begitu Kristen, tapi sebetulnya dia punya ajaran yang kacau, ajaran yang sesat. Jangan heran. Tetap waspada, kita harus menguji setiap ajaran. Ujilah setiap ajaran dan peganglah yang baik. Ya, jadi video ini bagi saya sudah jelas untuk menunjukkan kesesatan, betapa kacaunya ajaran firman ID. Dan bagi yang mau tetap menyerang saya, membabi buta, saya tidak mau pedulikan. Saya akan tendang tanpa peringatan, dan omong kosong yang mereka berikan saya tidak mau lagi dengarkan. Ya, oke, itu saja. Terima kasih.